Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Goran, NIM 2003 030100, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Saya akan membacakan tugas review buku kedua, Teori Sosiologi Klasik. Sosiologi muncul di pertengahan abad ke-19 sebelum ilmu independen, pola-pola pembangunan dan fungsi sistem sosial bukan karena suatu objek penelitian baru muncul, tetapi karena masalah-masalah telah berkembang dalam ilmu sosial lainnya yang tidak dapat ditangani dengan cara-cara tradisional dan dalam batas-batas sistem pengetahuan yang ada. Unsur-unsur pendekatan ini dibangun secara bertahap dalam konteks filsafat sosial dan filsafat sejarah zaman modern dan sebagai studi empasional dan yang definisi ilmu sosial dan kemanusiaan dikembangkan, proses yang sangat dipengaruhi terlebih lagi oleh aliran kuat ke ilmu sosial dari ilmu alam. Filsafat abad pertengahan dari para ahli waris ideologis tradisi romantis menggambarkan masyarakat sebagai suatu kesatuan organik, sebagai komunitas yang di dalamnya ikatan sosioekonomi tidak terpisahkan dari moral dan dipersonifikasi oleh tradisi dan agama. Laporan-laporan tersebut menyanggah gambaran ideal abad pertengahan sebagai model masyarakat yang mekanis berdasarkan pembagian buruh dan pertukaran rasional antar individu, pembandingan masyarakat dengan mesin yang merupakan semacam struktur setra dari filsafat. Perang salib historis adalah naif dan dalam idealis analisis akhir. Perbedaan antara masyarakat dan negara adalah pertama-tama diklarifikasi. Langkah pertama untuk mencapai telah dibuat oleh para pakar hukum alam dan dari asal mula kontrak negara. Untuk semua karakter idealis, pandangan mereka dilematis dari struktur sosial alami dan buatan kegal establishment, membuka jalan untuk memahami mengenai ketidaktergantungan usaha bisnis dan ekonomi dalam politik. Materialisis Inggris dari abad ke-17, Thomas Hobbes dan John Locke. Moralis Stolkandia, David Hume, Adam Smith, Adam Frougoz. Dan materialisis Prancis pada abad ke-18, Holban Helvetius, egoistis pada prinsip yang ditunjukkan untuk memperoleh kekuatan pribadi. Mengatasi problem teoritis yang penting, konstruksinya terbukti spekulatif dan tidak spektif, tetapi sejarah dengan filsafat spekulatif sejarah pada abad 17 dan 18
Peneliti sosial secara empiris mulai berkembang di atas semua statistik sosial. Penyelidikan ini yang muncul karena adanya kebutuhan praktis pemerintah sangat berfilsafat lokal, tidak sempurna dalam metode-metode, dan berbeda di berbagai negara, tetapi mereka secara bertahap mengumpulkan lingkup dan kekuatan. Di Prancis, teknik survei, statistik massal dan sensus ekonomi dikembangkan. Ilmu politik Inggris di abad ke-7, 17, William Petty dan John Groege King dan Emmett Halley meletakkan dasar demografi modern dan melakukan metode penyelidikan kuantitatif terhadap pola sosial. Percobaan pertama pada deskripsi yang sistematis dan perbandingan cara hidup sebagai bangsa, seringkali dengan twist sejarah, dibuat pada abad ke-18. Joseph Lafitau, Francis de Volney. Konstruksi filosofis yang spekulatif terus bertentangan sebagai hasilnya dengan fakta-fakta ilmiah yang sudah diperiksa dengan dicatat yang menunjukkan kompleksitas masalah persatuan dan keanekaragaman budaya manusia. Pada awal abad ke-19, filsafat sosiologi yang spekulatif ada di mana-mana yang ditutupi oleh gagasan penyelidikan positif ilmiah. Perbedaan dan membajak ilmu pengetahuan itu sendiri juga dipercepat. Tegas dalam bidang jurisprudensi dan sejarah, ekonomi politik, etnografi, statistik, dan linguistik dipisahkan dari filsafat. Itu adalah model dan preseden untuk meningkatkannya disiplin baru dan pada saat yang sama meningkatkan kebutuhan untuk beberapa sintetis intelektual bermasyarakat, tetapi pada saat yang sama non-filosofis dalam arti non-spekulatif ilmu manusia dan masyarakat. Bertentangan dengan individualisme dan pensolalisme sosial pencerahan yang memperlakukan masyarakat sebagai hasil dari interaksi antar individu. Kaum tradisionalis menganggap masyarakat sebagai keseluruhan organik dengan hukum internal sendiri yang berakar pada masa lalu yang jauh. Masyarakat tidak hanya mendahului individu secara historis, tetapi juga berdiri di atasnya secara moral. Keberadaan manusia pada dasarnya tidak mungkin tanpa masyarakat yang membentuk dia dalam arti langsung dari istilah itu, hanya untuk tujuan sendiri. Masyarakat tidak terdiri dari individu, tetapi dari hubungan dan lembaga di mana setiap orang diberi fungsi tertentu. Kepuasan fundamental kebutuhan manusia yang abadi mempengaruhi fungsi lembaga sosial. Gangguan atau melamarnya kegiatan lembaga sosial
manapun. Oleh karena itu pasti menyebabkan disorganisasi fungsi yang sesuai, tidak membuktikan bahwa fungsi sosial lembaga atau kepercayaan manapun berbahaya. Bahkan prasangka kadang-kadang memainkan peranan sosial yang berguna, menyatukan suatu kelompok dan memperkuat rasa aman dan keandalan para anggotanya, khususnya kelompok dan institusi yang dengannya individu terhubung dengan orang lain dan dengan masyarakat sebagai seluruh urbanisasi, industri, dan perdagangan yang merongrong masyarakat tradisional ini tidak mengarah pada bentuk organisasi dan sosial yang lebih tinggi, tetapi pada disintegrasi sosial dan moral. Baik, hanya ini dari saya. Selamat sore.